Annyeonghaseyo, sekarang mau review drama Kairos. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang Kim Seo Jin yang hanya fokus untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya. Karena usahanya, dia menjadi eksekutif termuda di perusahaan. Hidupnya sangat sempurna dengan memiliki istri cantik, seorang pemain biola, dan juga seorang anak perempuan. Hidupnya berubah ketika sang putri diculik dan sang istri pun bunuh diri karena frustasi. Ia sangat putus asa dengan keadaannya sekarang. Akhirnya ia berhubungan dengan seorang wanita bernama Irene yang hidup 1 bulan yang lalu. Seojin pun mencoba untuk mengubah takdir hidupnya agar sang anak tak diculik dan hidupnya kembali seperti dulu lagi. Hai Irene, seorang wanita yang disibukkan dengan pekerjaan paruh waktu di minimarket dan juga berkuliah. Tapi kehidupannya berubah saat sang ibu yang ada di rumah sakit hilang, begitu juga ponsel miliknya. Irene mencoba menelpon ponselnya yang ternyata dipegang oleh Seojin. Mereka pun berjanji bertemu, tapi yang terjadi malah sebuah kesalahpahaman. Mereka berada di waktu yang berbeda. Irene ada di bulan Agustus, sementara Seojin ada di bulan September. Seojin pun mencoba meyakinkan Irene tentang keberadaannya dan akhirnya Irene pun yakin. Lalu mereka mencoba menyusun rencana agar tak terjadi penculikan. Apa yang akan dilakukan mereka berdua untuk menggagalkan rencana penculikan tersebut? Rahasia apa saja yang membuat keduanya hanya bisa berhubungan dengan telepon pada waktu jam 10.33 malam? Apa yang akan terjadi apabila masa lalu dirubah dan yang akan terjadi dengan masa depan? Apa yang akan terjadi dengan keruntuhan gedung yang akan dibangun oleh Seojin kembali? Komentar gue sama drama ini, jujur ya, drama ini tuh agak bikin pusing dan juga mikir. Tapi sebenarnya di awal tuh gak kayak Penthouse, mesti tahu bagian pemainnya siapa, jalurnya sama siapa. Karena ini pemainnya gak begitu banyak kayak Penthouse. Cuma gue di awal tuh agak bingung, yang mana di bulan Agustus, yang mana di bulan September. Jadi pas awal-awal saya emang gak kasih tahu ya sama si penulisnya, itu ada di waktu yang mana karena biar nggak ketahuan sampai beberapa episode berikutnya baru dikasih tahu mana yang ada di bulan Agustus, mana yang ada di bulan September. Sebenarnya kelihatan sih ya gimana Seojin yang ada di bulan Agustus itu nggak kenal sama Irene dan sikapnya masih sinis, egois, pokoknya segalanya hal dia tuh yang paling benar. Sementara Seojin yang di bulan September itu kenal sama Irene, bahkan dia nolong Irene untuk nemuin ibunya. Buat yang nonton pertama kali ngeliat drama Korea pasti editingnya ya. Dan menurut gue segi editingnya itu kurang banget. Soalnya pas ada runtuhan gedung itu kelihatan banget tempelannya dan walaupun memang kelihatan sih aktingnya si Shin Rock di sini bagus, cuma sayang editingnya kurang bagus. Lagi ya, emang Shin Sung Rock ini emang udah pasti bagus aktingnya dan gue nonton drama ini gue jadi ngebayangin dia tuh jadi Dante di Penthouse. Emang cocok banget ya, cowok egois yang suka selingkuh. Tapi di sini tantangannya karakternya Shin Sung Rock ini emang dingin, sinis, tapi akhirnya jadi sayang banget sama sang anak bahkan istrinya karena dia bisa ngelihat masa depan sang istri sama anaknya tuh kayak gimana, makanya dia kayak mau ngubah masa lalu biar masa depannya tuh jadi lebih baik. Menurut gue ini drama tuh bener-bener gak diduga-duga ya siapa yang pakai topeng dan siapa yang bener-bener jujur, tulus dan juga baik. Di sini ada yang namanya An Bo Hyun. Dia tuh jadi Dokyun. Dia jadi second lead di sini, tapi lumayan ada adegan kiss yang cukup
banyak dan juga hot dibanding Shin Sun-rok ini, karena dia jadi selingkuhan. Dokyun ini sebenarnya tuh jadi tangan kanannya si Seojin, tapi dia malah selingkuh sama istrinya Seojin. Sementara sang istri Seojin yaitu Kang Hyun Chae ternyata juga punya banyak rahasia. Nah ini tuh bener-bener alur ceritanya nggak terduga banget di awal. Dan kita bisa lihat siapa yang jahat, siapa yang baik. Itu nanti akan kebuka di akhir drama ini. Saran gue buat yang nonton drama ini, jangan pernah skip nontonnya. Karena bakalan bingung, karena gue sempet skip 1-2 minggu gitu. Yang akhirnya bingung dan mundur lagi 1 episode biar tahu ceritanya tuh kayak gimana. Jadi menurut gue karena ini dramanya gak ketebak sama sekali kayak gimana alur ceritanya. Dan bener-bener gak nyangka ternyata jalur ceritanya tuh berbeda banget. Menurut gue ini sukses buat penulisnya yang bikin cerita. Buat kalian yang suka nonton drama romance komedi, ini tuh genrenya drama banget. Jadi jangan harap ada komedi-komedi gitu. Gue suka drama ini yang pertama itu karena gak ketebak. Dan kita tuh bakal tahu alasan mereka terhubung di jam 10.33 malam aja. Dan itu cuma 1 menit. Kalian akan lihat di akhir-akhir cerita drama ini. Menurut gue pelajaran drama ini adalah kalau kita mengubah masa lalu akan tetap terjadi di masa depan. Dan itu memang udah takdir kita yang harus kita jalanin. Jadi di cerita Irene ini awalnya tuh nasibnya emang mati di beberapa tempat. Tapi akhirnya karena bantuan Seojin dan Seojin tahu Irene akan mati, dia tuh bantu Irene untuk menghindari hari kematiannya. Irene juga bisa menghindari masuk dari penjara karena ternyata si Seon-yoon itu yang anggota Winner yang tadinya jahat, akhirnya tuh jadi teman. Bahkan mereka dijodohin untuk jadi pasangan. Gue tuh suka sama aktingnya Seon-yoon Winner, walaupun dia tuh bukan lead male ya, tapi karakternya tuh mendukung sosok Irene. Gue harap sih di akhir-akhir episode bakalan ada sedikit adegan romance gitu. Sementara kalau Seojin gue harap dia bisa bahagia walaupun gak sama istrinya. Karena sebenarnya tuh istrinya tuh super duper jahat banget. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Ini tuh drama bener-bener menurut gue menguras pikiran dan juga emosi juga ya. Kalian mesti nonton drama ini karena nggak akan nyesel deh buang kuota. Walaupun ya sebenarnya gue tuh lebih suka Shin Sun-rok tuh kalau di Penthouse, tapi di sini dia aktingnya bagus dan bener-bener dalam banget waktu kehilangan istri sama anaknya. Cuma dia tuh juga harus jadi 2 orang yang berbeda karakternya menurut gue. Jadi sifatnya dia di bulan Agustus sama di bulan September kan beda. Nah dia harus jadi 2 karakter yang berbeda di drama ini. Jadi gue tahu alasan kenapa dia ngambil drama ini. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Kamsahamnida nonton. Annyeonghaseyo. Sampai jumpa di review drama selanjutnya.